Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Seaword TV. Blak-blakan Luhut sebut ada yang tak suka Indonesia jadi negara maju. Ditulis oleh Niha Alif. Beberapa hari yang lalu Opung Luhut sempat membuat gempar media dengan menyebut ada pihak yang tak ingin Indonesia bangkit. Apalagi di periode Jokowi, telah banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur merata, BBM satu harga, pengambil alihan Freeport dan Vale, hingga pengolahan nikel dan sawit secara mandiri. Mereka yang muak oleh pemerintah Jokowi pasti sedang menanti kapan negara ini diterpa isu negatif hingga mudah dijatuhkan. Dan saat itulah keyakinan menjadi negara maju cuma mimpi. Mereka yang berputus asa karena ormas terlarang dibubarkan dan gagal ditunggangi, kini juga harus terpukul karena suara aktivis dan akademis terasa ompong. Ini semua karena rakyat mayoritas bersatu di belakang Jokowi. Meski harus dikatai buzzer atau cebong, kita tetap pantang mundur menyuarakan kebenaran. Akibatnya, frustasi mereka menumpuk hingga menjadikan panggung corona untuk menumpahkan kekesalan pada pemerintah. Ironisnya, oposisi dari dalam ini diduga bersekutu dengan pihak dari luar yang tidak ingin Indonesia maju. Mungkin juga tak ingin Indonesia keluar dari corona. Sebelumnya dilansir Merdeka.com, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju karena banyaknya potensi yang dimiliki. Hal ini disampaikan dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Awalnya, Deddy menyinggung mengapa Indonesia tidak mencontoh Singapura dalam mengelola bisnis hingga menangani pandemi COVID-19. Namun, kata Luhut, saat ini ada negara maju yang tidak ingin Indonesia jadi negara maju juga. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut alasannya, Luhut menegaskan kalau sebenarnya negara-negara maju tidak mau negara berkembang menjadi maju. Semuanya harus dicapai dengan usaha sendiri. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi maju. Jadi, kalau bukan diri kita sendiri membuat negara kita maju, ya nggak akan jalan. Orang suruh hajar kita terus, kata Luhut seperti tertulis pada Rabu 7 Juli. Saya ulangi, negara maju tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju. Karena saya mengalami bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita tidak maju. Itu fakta, kata Luhut. Luhut menegaskan Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja dengan Singapura karena perbedaan jumlah penduduk hingga luas geografis. Ngurus 6 juta orang dengan 270 juta orang. Ngurus satu pulau dengan 17.000 pulau. Ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh, nggak samalah, beda, ujar Luhut. Meski berbeda, Luhut mengatakan Indonesia juga belajar dan mengadopsi penanganan yang sesuai dari Singapura. Lantas, dirinya menyebut Indonesia juga bisa saja maju seperti Singapura. Indonesia punya banyak potensi dan sumber daya manusia yang intelek untuk mendukung hal tersebut. Dulu, zaman Orba atau Orde Baru, kita sebetulnya bisa, tapi kelamaan aja Orde Barunya, kata Luhut. Perkataan Luhut ini menarik untuk direnungkan karena dia mengetahui potensi yang dimiliki Jokowi. Memang harus kita akui di balik korupsi gila-gilaan era Soeharto, ada kesuksesan swasembada pangan yang ditorehkan. Sama dengan Jokowi yang ketika di blacklist sawitnya oleh Eropa, seketika menyulap sawit jadi bahan bakar dan mengalihkan dan mengolah nikel untuk baterai kendaraan listrik. Kualitas ini tidak dimiliki presiden lain selain Soeharto dan Jokowi. Kita harus akui itu. Beda dengan SBY kalau ditekan, mungkin tambah melempem, panik dan amburadul. Yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya penuh pada pemerintahan Jokowi. Meski terkadang beberapa kebijakannya tidak konsisten atau blunder, kita juga patut curiga kalau ada orang di lingkarannya yang tidak ingin negara ini keluar sebagai pemenang dan bangkit dari pandemi. Makanya, seperti beberapa artikel yang sering saya tulis, jadikan pandemi ini sebagai ajang pengembangan diri, ketimbang mengeluh soal PPKM, penanganan corona dan sebagainya. Kita asah kemampuan kita di bidang IT, kalau perlu mempelajari bisnis startup. Contohlah Cina yang saat ini surplus banyak setelah tertekan dan minus. Ini karena sudah banyak ratusan startup unicorn yang menopang perekonomian, bandingkan dengan Indonesia yang baru ada 5 unicorn. Semoga upaya doa bersama serentak hari ini dengan tema Pray from Home menjadi pembuka pintu keberkahan agar Indonesia segera keluar dari pandemi. Mari serentak kita bersama-sama bersuara, mendukung kebenaran, mensosialisasikan vaksinasi dan saling menyemangati untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bersama kita wujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Seaword TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.